Gimana kalau kita di sini aja? Yang kemarin udah ibu tugasin buat bawa tiker siapa ya? Alifa sama Jana. Kayak kalian boleh keluarin tikernya, terus teman-teman yang lain boleh bantu di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Jadi kenapa ibu bilangnya semangat pagi meskipun matahari udah terik kayak sekarang ini? Itu agar kita semua tetap punya semangat seperti di pagi hari, meskipun waktunya kapanpun, itu semangatnya tetap harus semangat pagi. Gimana perjalanan kesini tadi? Capek nggak? Enggak, Bu. Lumayan. Enggak, Bu. Yang capek ya enggak nih ya. Jadi sekarang kita ada di Taman Universitas Indonesia. Jadi Taman UI ini merupakan wilayah atau kawasan yang dimiliki oleh kampus UI ini. Nah, bisa kita lihat juga sekeliling kita ada di tepi Danau Kenanga. Kemudian juga banyak pepohonan, kita juga berada di rerumputan. Nah, kira-kira nih yang bisa kalian lihat di sekeliling kalian ini, di tempat kita duduk sekarang, apa aja sih yang bisa kalian lihat? Bu, tadi saya perjalanan ke sini saya melihat biawak, Bu, di danau muncul. Terus habis itu dia masuk ke danau lagi. Yang lain? Tadi boleh selama perjalanan tadi apa yang dilihat nih, nggak hanya yang sekarang aja, kira-kira. Saya lihat orang sepeda, Bu. Naik sepeda. Ada gedung, Bu. Saya lihat pot, Bu, di sepanjang lorong. Jadi saya lihat pot, Bu, di sepanjang lorong. Tadi saya lihat gedung Fakultas Hukum, Bu. Saya lihat ikan mati. Ada banyak daun kering, Bu. Iya benar. Aku lihat jeruk limau, Bu. Jadi itu dia ya, tadi kalian bisa melihat sekeliling kalian. Jadi memang pembelajaran hari ini itu berbeda dari yang biasanya. Kenapa ibu ajak kalian ke sini? Jadi memang hari ini temanya itu pembelajaran di luar kelas atau outdoor study. Nah, alasan ibu mengajak kalian di sini juga agar pembelajaran itu tidak hanya monoton dilakukan di dalam kelas saja. Selain itu juga kalian dengan contohnya tadi saja kan, kalian bisa melihat lingkungan sekeliling, tidak hanya ruang kelas atau lingkungan sekolah, tapi ternyata masih ada lingkungan lain di luar lingkungan sekolah dan kelas tempat pembelajaran seperti biasanya yang bisa dipakai atau digunakan untuk melakukan pembelajaran. Selain itu juga hari ini spesial karena kita sama-sama memakai baju Batik. Di, baju kamu kemana? Kok nggak pakai batik? Aku lupa baca grup. Jadi memang hari ini tanggal 2 Oktober itu bertepatan dengan Hari Batik. Jadi oleh karena itu ibu menyuruh kalian menggunakan baju batik sebagai salah satu unjuk cinta kita kepada budaya yang bahkan diakui oleh dunia. Ya, baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini agar apa yang kita pelajari nantinya menjadi amal baik dan mendapat keberkahan, kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Silahkan mungkin Reska bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa. Baik teman-teman, mari kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu menurut percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Untuk yang hadir hari ini, apakah sama kayak yang udah kalian isi lista kemarin di grup? Mungkin bisa dicek kanan kirinya, sama nggak kayak yang tadi berangkat?
Mungkin Ibu absen aja kali ya untuk cek kehadiran. Sebentar kertasnya. Oke. Reska Dinar, Hadir. Cantika Amalia, Aiminanda, Miftahul Jannah, Tito Amalia, oke, Aulia Umaroh, Alifa Nur, Rafli Ramadan, dan Arya. Hadir, Bu. Oke. Ya, jadi sebelum masuk ke materi atau memulai pembelajaran, Ibu mau tahu nih kesiapan dan semangat kalian hari ini dalam mengikuti pembelajaran nanti. Jadi Ibu, kalau Ibu bilang tepuk semangat, kalian ha 9A, kalian jawab jaya jaya jaya. Bisa? Bisa, Bu. Tepuk semangat. Ha 9A. Jaya, jaya, jaya. Anak-anak mohon perhatiannya sebentar. Sepertinya sebentar lagi akan turun hujan. Melihat dari cuaca yang seperti ini, kayaknya kita akan pindah tempat ya. Jadi Ibu minta tolong buat diangkat ininya, kemudian barang-barangnya dibawa semua ya ke dalam sana. Oke? Baik, Bu. Ya, terima kasih teman-teman sudah membantu Ibu membawakan barang-barang untuk pindah ini, karena memang cuaca yang tidak memungkinkan dan tidak bersahabat, jadi mengharuskan kita akhirnya pindah untuk belajar di sini yang beratap ini. Nah, kita masuk ke materi ya, tapi sebelum kita mempelajari materi hari ini, Ibu pengen ngetes nih atau mencoba mengingatkan kalian, kira-kira ada yang masih ingat gak materi pertemuan minggu lalu kita membahas dan mempelajari apa ya? Coba Ibu ingatkan kembali ya. Kemarin itu kita membahas tentang puisi. Nah, kira-kira untuk membuat puisi nih, struktur apa saja sih yang harus dimiliki di dalam puisi itu? Ada yang tahu? Coba diingat-ingat lagi. Kan ada 3 ya Bu, bait, larik, sama rima. Nah, kalau bait itu bagian yang terdiri dalam beberapa baris. Kalau larik itu baris yang terdapat di dalam puisi. Nah, kalau rima itu keselarasan bunyi pada akhir puisi. Pintar Amel, boleh diapresiasi. Tepuk tangan buat Amel. Ya, jadi betul ya apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Amel. Jadi kemarin itu kita mempelajari materi tentang puisi. Kemudian kita belajar jenis-jenisnya, kemudian ciri-ciri puisi itu seperti apa, termasuk struktur-struktur atau cara bagaimana membuat puisi. Kemarin juga kalian sudah Ibu tugaskan untuk membuat puisi dengan tema yang beragam atau bebas. Nah, sekarang itu kita akan mempelajari materi turunan, atau biasanya ini kalau dulu ini tuh merupakan puisi lama. Nah, salah satu puisi lama ini yang akan kita pelajari hari ini yaitu pantun. Nah, kira-kira kalau kalian mendengar kata pantun nih, apa sih yang terbesit di benak kalian? Jadid, Bu. Cakep. Jadid, Bu. Ternyata setelah ditanya apa yang terbesit kalau setelah mendengar kata pantun, ada yang tadi jawab ABAB, kemudian sampai dan isi, ada juga yang jawab jadid karena sering nonton Ipin sepertinya, terus juga ada yang jawab cakep. Nah itu. Nah sekarang Ibu akan menjelaskan materi hari ini, yaitu mengenai tentang pantun lagi, bahwa pantun itu tidak sekedar yang tadi kalian sebutkan, tapi itu tidak apa-apa, berarti kalian itu wawasan mengenai pantun itu sejauh ini baru sampai situ. Nah di sini Ibu akan menjelaskan lebih rinci lagi apa itu pantun, kemudian ciri-cirinya, bagaimana sebuah kata, sebuah puisi lama itu bisa disebut pantun, kemudian jenis-jenis pantun itu apa saja, lalu juga nanti Ibu akan memberikan contoh-contoh pantun. Jadi tolong disimak penjelasan Ibu baik-baik, karena setelah Ibu menjelaskan nanti kalian akan Ibu suruh untuk melakukan sesuatu. Oke, jadi karena hari ini kita pembelajarannya di dalam kelas, kalau di dalam kelas itu kan kita menggunakan papan tulis ya, tapi karena kita di luar ruangan seperti ini, kemudian bawa papan tulis juga tidak memungkinkan, jadi hari ini alat belajarnya Ibu buat seperti ini. Jadi lihat, lebih maju kali ya supaya semuanya bisa kelihatan. Apakah terlihat ini apa yang Ibu pegang? Tulisannya sudah jelas. Oke. Jadi kita hari ini akan belajar mengenai pantun seperti yang Ibu bilang tadi. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang pantun, kita harus tahu lebih dulu apa sih pantun itu. Kita masuk ke pengertian. Jadi pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang memiliki irama indah dan mengandung makna. Jadi kenapa salah satu? Karena puisi lama itu tidak hanya pantun, teman-teman. Jadi puisi lama itu ada gurindam, syair, kemudian termasuk pantun itu sendiri. Nah, itu dia kenapa salah satu jenis puisi lama. Kemudian pantun juga memiliki irama indah dan mengandung makna. Jadi biasanya juga pantun itu ada musikalisasinya.
Nah, mungkin kalian akan mengerti maksud ibu ini ketika ibu berikan kalian penugasan nanti dan mengandung makna. Jadi di dalam pantun itu tidak hanya sekedar tidak hanya sekedar bersaut-sautan atau mengutarakan yang sekiranya kita anggap selama ini pantun, tapi pantun itu punya makna atau biasanya itu terdapat di isinya. Tadi itu pengertian dari pantun. Kita masuk ke ciri-ciri. Buat teman-teman kalau misalnya sekiranya ini nggak terlalu kelihatan dari tempat kalian duduk, kalian boleh agak maju ya. Kita sekarang masuk ke ciri-ciri pantun. Nah, yang pertama, setiap bait pantun terdiri dari 4 baris. Jadi baris pertama dan kedua itu disebutnya sampiran, kemudian baris ketiga dan keempat disebutnya isi. Tadi seperti yang disampaikan oleh Santika ya, ada sampiran dan isi. Nah, di mana sampiran dan isi itu pada pantun? Nah, sampiran itu ada di baris 1 dan 2, sementara isi itu ada di baris 3 dan 4. Kemudian ciri-ciri pantun yang kedua itu memiliki rima ABAB. Tadi juga rima sudah dijelaskan oleh Amel bahwa rima itu biasanya kita sebut juga bunyi akhir. Nah, di dalam pantun mungkin kalian sering mendengar, kok ini bunyi akhirnya sama ya, itu namanya rima. Dan rima dalam pantun itu memiliki rima ABAB. Jadi apa maksudnya ABAB ini? Di sini punya contoh pantun. Pergi ke rumah Bibi Rara sedang merenung. Betapa hati riang gembira, jalan-jalan ke puncak gunung. Kalian bisa lihat di sini, di baris 1 dan ketiga itu memiliki rima yang sama, yaitu ra pada kata rara dan pada kata gembira. Sementara di baris kedua dan 3 memiliki rima atau bunyi akhir yang sama, yaitu pada kata merenung dan gunung. Itu yang dimaksud rima ABAB ya. Jadi baris 1 sama dengan 3, baris 2 sama dengan 4. Kemudian ciri-ciri dari pantun yang terakhir itu setiap baris atau kalimat itu memiliki 8 sampai 12 suku kata. Nih, contohnya masih sama seperti yang tadi. Pergi ke rumah Bibi Rara. Pergi ke rumah Bibi Rara. Ada 9 suku katanya. Kemudian Bibi Rara sedang merenung. Bibi Rara sedang merenung. Ada 9 suku kata. Kemudian betapa hati riang gembira. Betapa hati riang gembira. Ada 10 suku kata. Jalan-jalan ke puncak gunung. Jalan-jalan ke puncak gunung. Itu dia. Jadi berarti contoh pantun ini memenuhi ya, karena ciri-ciri dari pantun itu setiap baris atau kalimat terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Itu dia mengenai ciri-ciri pantun. Selanjutnya, ya itu dia tadi mengenai ciri-ciri pantun. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis pantun. Jadi apa saja sih jenis-jenis yang ada pada pantun? Ini setidaknya ibu memberikan beberapa contoh di sini. Bisa terlihat? Oke, jadi yang pertama itu ada pantun nasihat. Jadi pantun nasihat ini biasanya berisi nilai-nilai moral kehidupan. Kemudian seperti namanya nasihat, pasti berisi nasihat juga. Kemudian agama, ini kurang lebih juga mirip dengan pantun nasihat, berisi nilai-nilai tentang kehidupan juga. Tapi fokusnya itu lebih ke agama, seperti Tuhan gitu. Kemudian sebab akibat dosa yang diajarkan oleh agama itu biasanya ada di dalam jenis pantun agama. Kemudian ada pantun jenaka. Ini jadi pantun itu nggak hanya yang bersifat serius aja teman-teman, dia ada juga yang bersifat lucu. Dan untuk keperluan tertentu pantun jenaka ini juga bisa digunakan. Biasanya kalau misalnya dalam acara informal, kemudian kalau misalnya kalian suka di stand up itu biasanya ada tuh pantun jenaka. Kemudian terakhir pantun cinta. Seperti yang tadi ibu bilang, pantun itu nggak hanya yang bersifat formal atau kaku saja nih. Pantun ada juga pantun cinta. Nah, biasanya pantun cinta ini ditemukan kalau misalnya di budaya Betawi, teman-teman, itu biasanya ada tradisi palang pintu. Di mana tradisi palang pintu itu ada satu perwakilan dari masing-masing pengantin, baik pria maupun wanita. Nanti di mana perwakilan itu akan akan menunjukkan keahlian atau kejagoannya, itu juga dengan menyebutkan pantun, tapi juga tidak selalu berhubungan dengan pantun cinta, bisa dengan apapun, tapi biasanya ada di situ dari pantun cinta. Kurang lebih itu tadi mengenai jenis-jenis, lalu ada ciri-ciri dan pengertian beserta contohnya juga tadi sudah dijelaskan. Ya Allah, amin ya. Jadi memang ini selain tadi keuntungan dari kalau kita belajar di luar, kalau misalnya pembelajaran di luar ruangan juga seperti ini, teman-teman kita juga harus harus bersahabat juga sebenarnya dengan cuaca. Jadi hal-hal seperti ini juga ingin ibu ajarkan ke kalian bahwa kita ini tidak hanya pembelajaran itu tidak hanya bersifat di dalam ruangan tertutup kemudian duduk nyaman di dalam kelas, tapi dengan pembelajaran di luar ruangan seperti ini juga mengajarkan kalian bahwa kita juga harus merasakan apa yang dirasakan oleh alam. Jadi kurang lebih itu materi mengenai pantun. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Jadi itu ya materi hari ini mengenai pengertian, kemudian ciri-ciri dan juga jenis-jenis dari pantun. Sekarang ibu seperti yang bilang tadi, kenapa ibu suruh kalian menyimak dengan baik? Karena kalian akan ibu suruh melakukan sesuatu. Di sini poinnya. Jadi sekarang kalian silahkan berkeliling sekitar sini saja, mungkin hanya seputaran antara lorong-lorong ini, untuk mencari inspirasi
Setelah itu kalian ibu tugaskan untuk membuat pantun dari inspirasi yang kalian dapatkan setelah melihat-lihat dan berkeliling tempat ini. Apakah dapat dimengerti penugasannya? Ibu saya ingin bertanya, Ya, silakan Jana. untuk temanya berarti bebas kan ya Bu? Betul, temanya bebas seperti yang Ibu bilang tadi, berdasarkan apa yang kalian lihat atau apa yang kalian amati. Mungkin dari yang kalian lihat tentang pohon, kemudian kalian dapat inspirasi ingin menulis pantun tentang pohon, silahkan. Kemudian tentang kucing juga nih, misalnya kalian ingin menulis pantun tentang kucing ini juga boleh. Pokoknya Ibu berikan kebebasan seluas-luasnya untuk membuat pantun itu. Ya, baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Baik, untuk penugasannya nanti sebentar dijelaskan dulu. Sampai pukul, Ibu berikan waktu 10 menit, jadi jam 1:15 kalian sudah harus kembali ke sini lagi. Dan untuk kertasnya juga dari Ibu ini akan Ibu berikan ke kalian. Jadi silahkan dalam waktu 10 menit itu silahkan membuat pantun dari inspirasi yang kalian lihat di sekitar sini. Jadi gimana? Sudah selesai pantunnya? Sudah, Bu. Ada kendala nggak tadi? Susah atau gimana? Lumayan, Bu. Susahnya? Susahnya aku kosong, Bu. Iya, kayak susah nemuin idenya. Oh, baik. Tapi udah selesai ya pantunnya ya? Udah. Oke. Sekarang Ibu minta tolong Arya buat dikontinir pengumpulan kertasnya lagi. Ya, baik, Bu. Ini, Bu. Oke, jadi Ibu udah ngecek nih pantun-pantun yang kalian buat tadi. Sekarang Ibu akan panggil 2 nama. Nanti yang Ibu panggil namanya silahkan berdiri di tempatnya dulu. Oke. Untuk yang Ibu panggil itu ada Aini dan Aulia. Silahkan Aini dan Aulia untuk berdiri. Berdiri di tempat aja ya. Oke. Untuk Aini dan Aulia sekarang Ibu minta kalian sweet. Oke, berarti yang menang tadi Aulia ya. Sekarang Aulia boleh maju ke depan. Di tangan Ibu ada 2 kertas. Aul pilih salah satu dari kertas ini. Oke, yang mana? Jangan dibuka dulu. Berarti Aini dapat, silakan ke depan. Oke. Tahan. Sekarang buka tapi cuma ditunjukin ke Ibu doang. Dari Aul mungkin. Oke. Berarti Aini ya. Sekarang karena Aulia menang, selain dapat kesempatan untuk bisa memilih kertas lebih dulu, Aul sebagai pemenang juga punya kesempatan untuk bisa memilih teman-teman kelompoknya. Jadi sekarang itu kita akan membuat kelompok. Jadi karena kita totalnya ada 9, jadi nanti kelompoknya ada 5, ada 4. Jadi silahkan Aul terserah mau milihnya dalam kelompok ada 5 atau 4 dulu. Jadi nanti Aini dapat sisa teman-teman yang tidak dipilih oleh Aul, gitu ya. Oke, jadi mungkin Ibu bisa minta kembali kertas ya. Terima kasih. Sekarang Aul sama Aini boleh kembali ke tempat duduk masing-masing dan pikirkan siapa teman-teman yang ingin kalian pilih, terutama Aulia ya. Bu, saya ambil yang sebelah sini aja. Oke, berarti dari Arya sampai Amel. Berarti Aulia kelompoknya 5 orang. Terus kelompok Aini nanti ada Reska, Cantika, Jana sama Aini sendiri. Oke deh. Ya, jadi tadi Aini sama Aulia itu udah ngambil kertas yang isinya nomor. Jadi memang di belakang ini sekarang setelah kalian Ibu tugaskan individu, sekarang kita masuk ke tugas kelompok. Jadi kenapa makanya tadi Ibu suruh Aul untuk pilih teman-teman yang lain untuk buat kelompok itu untuk ini. Tadi itu kertasnya diambil, hasilnya Aini dapat nomor 1. Kemudian Aul dapat nomor 2. Jadi di sebelah sini kebetulan juga ya langsung sederet di nomor 1, kemudian di sebelah kanan Ibu ini kelompok 2. Nah karena ini mulai masuk ke babak kelompok dan sepertinya juga membutuhkan alat belajar yang lain dan kebetulan Ibu juga sudah suruh kalian membawanya, yaitu meja.
Jadi silahkan untuk perwakilan setiap kelompoknya, mungkin yang cowoknya aja kali ya untuk dapat mengambil meja di sebelah kanan ibu. Ya oke, sekarang jadi udah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tadi juga ibu belum bilang Aini sama Aulia itu berarti menjadi ketua atau kapten dari timnya masing-masing. Nah sekarang ini tadi kan kelompoknya berarti kelompok Aini ini kelompok 1, kemudian kelompok Aulia ini kelompok 2. Nah sekarang karena kita masih bertepatan dengan Hari Batik, ibu pengen kalian buat nama kelompok kalian berdasarkan dari motif-motif batik yang ada di Indonesia. Misalnya kayak Megamendung, batik Parang, dan lain-lain. Jadi sekarang ibu berikan kalian waktu 5 menit untuk berdiskusi nama kelompok apa yang akan kalian gunakan. Ya jadi udah berlalu 5 menit, sekarang ibu mau dengar dari masing-masing kelompok kira-kira nama apa yang akhirnya kalian pilih. Mungkin dari kelompok 1 dulu, akhirnya nama apa? Motif batik apa? Megamendung. Oke, untuk kelompok 2, motif batik apa yang menjadi nama kelompok kalian? Perang. Baik, parang ya, bukan perang. Perang. Oke, jadi kelompok 1 Megamendung, kelompok 2 Parang. Jadi nanti ke depannya ibu nggak manggil lagi kelompok 1, kelompok 2, tapi Megamendung dan Parang. Nah, sekarang masing-masing kelompok, baik kelompok Megamendung dan Parang, ibu minta perwakilannya untuk maju ke depan, satu orang aja untuk mengambil kertas yang ibu pengen. Silakan. Coba, aku perang. Ya, oke. Sekarang silakan dilihat kata apa yang tertulis di sana. Jadi itu kelompok tadi itu merupakan jenis-jenis dari pantun. Tadi kan udah ibu jelaskan jenis-jenis pantun itu ada nasihat, ada agama, ada jenaka, ada cinta. Nah, kata yang kalian dapatkan dalam kertas itu merupakan salah satu dari jenis pantun. Makanya sekarang boleh dicek, dilihat. Lalu ibu tugaskan sekarang kalian untuk membuat pantun dari tema yang kalian dapatkan di kertas itu. Jadi kan kalau saya tadi itu temanya bebas, terus juga dilakukannya kan individu. Nah sekarang kalian buat pantun dengan tema dari kertas itu. Kira-kira sudah selesai semua belum? Sudah. Oke. Sekarang silakan pilih atau tentukan satu perwakilan lagi dari kelompoknya untuk mempresentasikan pantun yang telah kalian buat. Setelah itu maju ke depan untuk membacakan pantunnya. Ini untuk kelompok Megamendung siapa yang maju? Aku. Oke, kita sekarang silakan berdiri. Untuk kelompok Parang siapa yang maju? Ayo siapa? Ibu. Oke, yuk silakan maju berdiri ke depan. Oke, untuk yang giliran pertama mungkin sweet dulu kali ya, biar adil ya. Sampai 19 sweet. Oke, berarti yang menang Reska. Kira-kira yang menang dulu apa yang kalah dulu? Kalah. Menang. Jadi yang menang atau yang kalah dulu? Yang menang. Kalah. Yang menang dulu. Apa nama di mana-mana? Menang. Oke, yang kalah dulu kali ya. Yang menang dulu benar. Berarti kelompok Parang silakan Rafli bacain pantunnya. Tadi oh ya, by the way dapat tema apa tadi? Saya dapat tema agama. Oke, silahkan. Kemumu di dalam semua Cakep. jatuh melayang selamanya. Cakep. Meski ini tegak, tidak sembahyang apalah gunanya. Cakep. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok Parang. Oke. Sekarang mungkin bisa dijelaskan makna dari pantun yang dibuat itu. Kira-kira apa sih? Makna dari pantun yang saya buat ini apa artinya ilmu yang tinggi jika tidaklah mengerjakan sembahyang. Tangan untuk kelompok Parang. Oke, sekarang silahkan kelompok Megamendung. Pergi memancing di waktu fajar. Cakep. Nah, pulang saat siang menenteng ikan. Cakep. Siapa orang yang rajin belajar, Cakep. pasti akan sukses kemudian. Cakep. Megamendung. Salah. Parang mulu nih aku ingat. Nah, coba bisa dijelaskan makna dari pantunnya nih, kira-kira apa? Maknanya kurang lebih orang yang rajin belajar itu bakal mendapatkan hal yang tidak terduga gitu Bu, yang bisa disebut itu kesuksesan seperti itu Bu. Berarti temanya tadi dapatnya Nasihat. Bu. nasihat. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok Megamendung dan Parang. Terima kasih untuk Reska dan Rafli. Terima kasih kepada setiap kelompok dan perwakilannya yang sudah mempresentasikan hasil pantun yang sudah dibuat tadi berdasarkan
tema atau jenis yang didapatkan. Jadi memang yang Ibu lihat tadi sudah baik ya, kalian sudah sesuai membuat pantun sesuai dengan tema yang didapatkan, baik itu agama dan juga nasihat. Dan sekarang untuk selanjutnya atau yang terakhir, Ibu minta kalian membuat pantun lagi, tapi kali ini berbeda. Jadi kenapa juga Ibu buat ini per kelompok? Karena di babak ini atau di sesi ini kalian akan bersaut-sautan pantun. Nah, seperti apa tuh? Tapi bersaut-sautannya itu bukan main asal nyaut ini nyaut gitu. Enggak, kita menggunakan lagu daerah Indonesia, yaitu Rasa Sayangnya. Nah, gimana tuh contohnya? Ibu contoh dulu ya. Ini Ibu, maaf, Ibu pakai contekan. Jadi nanti kurang lebih teknisnya kalian dalam bersaut-sautan nanti itu akan seperti ini menggunakan lagu Rasa Sayangnya. Jadi simak dulu ya. Pertama, kita nyanyikan dulu Rasa Sayangnya bareng-bareng kali ya. Tahu kan lagu Rasa Sayangnya? Tahu. Saya kita nyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Rasa sayangnya, rasa sayang sayangnya, lihat dari jauh rasa sayang sayangnya. Ada lebah, ada ngengat, ada batu dan tanah liat. Saat lelah terasa sangat, beri diri rasa semangat. Rasa sayangnya, rasa sayang sayangnya, lihat dari jauh rasa sayang sayangnya. Jadi gitu. Kurang lebih nanti teknisnya itu, jadi pertama kita sama-sama nih semuanya, semua kelompok sama-sama nyanyiin Rasa Sayangnya. Pas terakhir baru masukin pantunnya. Nah nanti juga yang pertama main itu nanti juga dari suite. Nanti misalnya kelompok Mega Mendung dulu yang pertama, jadi Mega Mendung, terus ditimpa lagi lagu Rasa Sayangnya, kemudian masuk ke pantun yang kelompok Parang. Nah tema pantunnya apa? Tema pantunnya bebas, tapi Ibu pengennya kalian itu buat pantun yang menunjukkan kayak keunggulan atau keunikan ciri khas dari kelompok masing-masing. Jadi kan kita sistemnya saut-sautan nih, kayak kelompok saya tuh begini, enggak, kelompok saya tuh begini. Tuh, apakah dapat dimengerti penugasannya? Mengerti, Bu. Siap. Untuk sekarang buatnya di sini dulu. Nanti pas mempresentasikannya semuanya tanpa terkecuali, nggak ada perwakilan lagi. Kita mungkin karena cuacanya udah cerah juga, nanti bisa di luar kali ya. Baik, oke. Sekarang kita di babak terakhir atau babak 3 seperti yang Ibu bilang tadi. Ini adalah sesi saut-sautan. Posisinya juga sudah terlihat sangat siap sekali ya, baik kelompok Mega Mendung dan juga Parang. Jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi, pantunnya sudah siap? Sudah. Oke, sekarang kita langsung aja lihat. Mungkin sebelum itu seperti yang dibilang tadi, untuk kelompok yang mulai pertama bisa dari suite dulu. Silahkan perwakilannya dapat 1, 2, 3. 3 kali. 3 kali atau sekali aja kali ya. Ya, jadi kelompok Mega Mendung dulu yang menang, karena tadi yang mulai lebih dulu itu yang kalah. Sekarang yang menang berarti ya. Oke, jadi silahkan. Untuk kelompok yang memulai lebih dulu, kelompok Mega Mendung, kemudian nanti langsung disusul oleh kelompok Parang. Oke, siap semua? Ya, Bu. Kita lihat kekompakan kalian seperti apa ya. Langsung aja kita mulai ya. Siap semua? Siap. 1, 2, 3. Rasa sayangnya, rasa sayang sayangnya, lihat dari jauh rasa sayang sayangnya. Jalan-jalan ke pasar Angke, tidak lupa membeli bakwan. Kelompok kami paling oke, tiada tanding, tiada lawan. Rasa sayangnya, rasa sayang sayangnya, lihat dari jauh rasa sayang sayangnya. Minum kopi di waktu sore, jangan lupa membaca cerpen. Kelompok 1 memang oke, tapi Parang paling keren. Rasa sayangnya, rasa sayang sayangnya, lihat dari jauh rasa sayang sayangnya. Makan tahu bersama kawan, samis makan lalu berenang. Kelompok kami mau dilawan, emang yakin bisa menang. Rasa sayangnya, rasa sayang sayangnya, lihat dari jauh rasa sayang sayangnya. Jalan-jalan ketemu Danang, si Danang ketemu Falah. Tim kita udah pasti menang, ya nggak mungkin bisa kalah. Rasa sayangnya, rasa sayang sayangnya, lihat dari jauh rasa sayang sayangnya. Ada lagi? Udah? Udah, Bu. Udah, Bu. Kita beri applause untuk semuanya ya. Ibu sangat tidak expect sekali, ternyata benar-benar wow gitu. Ternyata langsung mengerti ya, teknisnya juga sudah bagus tadi.
Ya, itu dia tadi mengenai materi hari ini, mengenai pantun. Kalian juga sudah melakukan banyak sekali, mulai dari membuat pantun sendiri, individu tadi dengan tema bebas, kemudian juga berkelompok dengan tema yang ditentukan, juga yang terakhir ini bersaut-sautan pantun. Dan ternyata setelah dicoba sebenarnya semuanya bisa. Emang kalau misalnya kita nggak akan tahu kalau misalnya kita nggak mencoba. Jadi itu dia materi mengenai pantun hari ini. Semoga apa yang kita pelajari mendapatkan berkah dan manfaat. Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti pembelajaran di luar kelas seperti ini, khususnya di Taman UI. Dari tadi cuaca cerah, kemudian mendung, dan alhamdulillah cerah pagi. Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Untuk sekarang Ibu berikan, karena dari tadi kita hanya belajar, meskipun belajarnya sambil bermain juga ya secara nggak langsung, cuma Ibu tetap akan memberikan kalian kebebasan untuk silahkan berkeliling-keliling sekitar sini sampai pukul, ada yang pakai jam? Ayo Bu, Oke, jam berapa sekarang? Sekarang jam 3.45 Bu. 3.45, baik. Sampai pukul 4:30, oke? Sampai pukul 4:30 kalian berkumpul kembali di sini, lalu nanti kita siap-siap untuk pulang. Pulangnya juga bersama-sama lagi seperti tadi berangkat, oke? Untuk menutup hari ini, tadi dibuka dengan doa, sekarang juga ditutup dengan doa. Silahkan Neska kembali dipimpin. Ya baik teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman, anak-anak tercinta. Sekian pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya Ibu banyak salah kata dan perbuatan. Mungkin sebelum selesai kita tepuk semangat lagi kali ya. Boleh Bu. Masih ingat gak? Masih Bu, masih Bu. Masih semangat gak? Masih Bu. Tepuk semangat. Buka 9A. Jaya Jaya Jaya. Okay. Didn't you hear a man just moving back to Colorado? It's 2013 and the end of my life. Freshman year's about to climb it just a little harder. Cause we kissed on that Halloween night. I bleached up my hair when I saw Zoe on your Vespa. It was orange from 3% peroxide thanks to you. I needed a good cry, I had it right, you can't just hated you, and I hope to God that you knew all this drama. Found a club for that where I met ya. Had a heart attack, yada yada. At the end, yeah, we burned, made a couple U-turns. You were it till you weren't. High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against a teenage suburban armadas. We were raised so nada, thanks to top-lit fathers. Yeah, living under that was hard, but I loved you harder. High school in Jakarta, an elaborate saga. I still hate you for making me wish I came out smarter. You love hate your mother, so do I. Could have ended different, then again we went to high school in Jakarta. Got a group assignment, I'll be at foul space. You don't text it all in, only call when you off your face. I'm petty and say call me when you're not unstable. I'll lie and tell you I'll be getting drunk at Rachel's. I wasn't. She doesn't even drink, but I couldn't have you sit there and think that you're better. Cause you're older. Are you better now that we're older? High school in Jakarta, sort of modern Sparta. Had no chance against the teenage suburban armadas. We were raised so nada, thanks to tight-lipped fathers. Yeah, living under that was hard, but I loved you harder. High school in Jakarta, a comedy drama. I still hate you for making me wish I came out smarter. You laugh, hate your mother, so do